akan menjelaskan bagaimana cara membuat segitiga dengan huruf alfabet seperti ini, A, B, 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 C, 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 C. Yang pertama kita akan membuat dengan menggunakan ini, pseudocode. Jadi saya akan menggunakan ini, seperti ya, soal-soal ini. Open new file. Nah, kita buat judul terlebih dahulu, membuat program segitiga dengan alfabet. Nah, sudah. Oke, jika sudah membuat judul, kita mulai dengan mengetikkan begin. Nah, jika sudah, kita deklarasikan variabelnya berdata apa? Karena kita akan membuat karena kita akan membuat segitiga yang hanya terdirikan dari alfabet, huruf-huruf alfabet, maka kita buat tipe datanya char. Untuk variabel yang akan saya gunakan itu variabel n dan alfabet itu sendiri. Alfabet ini. Oke. Nah, jika sudah, kita masukkan inputan read n. Oke. Nah, karena kita akan membuat program segitiga yang sudah saya perlihatkan seperti ini. Nah, begini kita menggunakan rumus for, karena for itu terstruktur. Ini sendiri terstruktur, susunannya tidak acak, tidak A, C, B, D, E, F, G, Z, Y, tidak, tapi terstruktur dari A sampai Z. Seperti ini sesuai dengan huruf terakhir yang kita masukkan. Ini tentu saja kita harus mulai dari yang paling kecil dong. Ya. Jadi ini for dalam kurung. Yang paling kecil itu kita deklarasikan I sama dengan yang paling kecil A. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu nilai yang paling besar, nilai N. Nilai N ini nilai, misalnya kita hanya ingin menyusun piramida hanya sampai J. Jadi kita masukkan saat program membaca apa yang diperintahkan. Jadi I lebih kecil atau sama dengan N. Lalu selanjutnya adalah agar terjadi program tersebut terjadi pengulangan, maka kita buat I++. Kita tutup kurung. Nah, karena ya namanya program pengulangan, jadi proses yang dilakukan juga terulang. Hanya saja kita bedanya ini setelahnya, di bawahnya C. Nah, untuk J lebih kecil sama dengan I, jangan N. Ini untuk J++. Nah, ini adalah proses yang terjadi saat komputer menerjemahkan apa yang diperintahkan oleh penggunanya. Oke, selanjutnya adalah proses output. Maksudnya selanjutnya adalah output yang akan ditampilkan di layar komputer yang digunakan. Jadi ini write alfabet, lalu write lagi alfabet agar agar komputer agar terjadi pengulangan yang terstruktur seperti itu. Lalu N titik. Kurang lebih seperti inilah pseudocode yang dibuat untuk yang digunakan untuk membuat program piramid segitiga alfabet. Oke, selanjutnya kita buat flowchartnya menggunakan Word. Oke, terima kasih.
kita membuat pseudocode, kita lanjutkan untuk membuat flowchart agar kita bisa mudah melihat apa saja proses yang terjadi. Flowchart, piramida, alfabet. Biasa yang pertama adalah mulai. Begin. Semua program itu dimulai dengan begin. Lalu kita input variabel yang akan kita gunakan. Baik. Nah, jika sudah, kita gunakan flowchart itu sendiri. Kita pakai simbol yang berbeda dari sebelumnya. Simbol flowchart ini di sini kita mulai dengan I yang paling yang paling bawah itu I sama I sama dengan A. Ini yang ini adalah huruf yang paling kecil di alfabet. Alfabet ini dimulai dari A. Jadi I kita deklarasikan dengan A. Oke. Kemudian kita buat I lebih kecil atau sama dengan N. N di sini merujuk pada huruf terbesar yang di-input oleh pengguna. Oke. Baik. Kemudian I plus plus. Nah, karena ini merupakan angka pengulangan, jadi kita tulis lagi, kita ulang lagi langkahnya seperti ini, tapi dengan itu yang berbeda, rumus yang berbeda. Di sini kita pakai J karena setelah itu J, A, J. Nah, di sini J lebih kecil sama dengan I. Jadi ini untuk yang paling bawah. Di sini J plus plus. Nah, itu akan menghasilkan inputan alfabet. Alfabet. Maaf, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Kok agak-agak. Kita akhiri dengan N titik. Jadi ini adalah flowchart dari pengulangan atau piramid segitiga alfabet. Di sini kita mulai begin, masukkan variabel, lalu proses. Karena terjadi pengulangan, kita proses yang terjadi juga diulang. Jadi dua ini menghasilkan output alfabet dan alfabet plus plus jadi pengulangan. Lalu kita sudah membuat pseudocode sama flowchart.
Jadi langkah selanjutnya adalah kita membuat codingannya di C++. Kita buat new open file, salah. Kita buat ini file C++, go, next. Kita beri nama segitiga, program segitiga. Oke, save. Nah, seperti biasa kita buat struktur dasarnya terlebih dahulu. Include IOStream using namespace std int main. Tutup. Kita buka kurung kurawal. Oke. Nah, yang pertama untuk membuat program segitiga terdiri dari alfabet itu kita deklarasikan variabel terlebih dahulu. Tipe datanya ini menggunakan char atau karakter karena menggunakan huruf alfabet yang hanya terdiri dari satu kata yang simple. Kemudian saya akan menggunakan ini variabel n untuk jumlah huruf akhir yang akan dimasukkan dan alfabet itu sendiri sama dengan a. Oke. Jangan lupa untuk titik koma. Setelah itu kita buat pada tampilan yang ada di layar itu masukkan huruf terakhir yang akan digunakan. Oh iya, lupa pakai ini. Oke, kita sudah titik koma, in, n. Nah, jika sudah, untuk membuat program itu tentunya terstruktur ya, maka kita gunakan for. Buka kurung. For, buka kurung. Nah, format for itu sendiri kita yang pertama adalah membuat nilai terkecilnya terlebih dahulu. Karena kita akan menyusun alfabet, tentu saja nilai terkecilnya adalah A. Jadi, I sama dengan A. Nah, setelah itu titik koma. Lalu, yang terakhir, huruf akhirnya. Huruf akhirnya kita buat berarti I kurang dari sama dengan N. Salah. I kurang dari sama dengan N. Yang akan dimasukkan oleh si pengguna nanti. N ini huruf terakhirnya. Oke, jika sudah, agar terstruktur itu, kita buat I plus kayak misal nanti akan ada ya output yang dihasilkan. Nah, setelah itu kita buka kurung kurawal lagi. Kita buat for lagi biar buat di bawahnya biar tersusun buat segitiga gitu. For buka kurung in. Nah, tadi kan I, sekarang J. Ini untuk contoh sih sebenarnya. I, A, J, A, titik koma, J kurang dari sama dengan A. Kurang dari sama dengan I, maaf. J kurang dari sama dengan I. Oh ya, I tadi, berarti J ini di bawahnya I, maksudnya ya. Setelah A itu B kan, jadi I ini untuk A, J ini untuk B. Kurang dari sama dengan I
titik koma, J plus plus. Nah, jika sudah kita buat cout-nya. Jika sudah kita buka kurung kurawal lagi, buka kurung kurawal, kita buat cout-nya. Cout alfabet titik koma. Nah, ini ada di bawah cout ini cout. Oh, oh iya benar-benar. Di bawah cout ini kita buat cout lagi untuk yang for di atas. Cout N. Nah, jadi sekitaran. Tahukah? Oh, iya. Oh, ini. Oh, ini. Ini saya ada typo ini. Nah, astaga, maaf. Oke. Nah, kita maaf. Ini oke. Nah, kita misalkan huruf terakhirnya H. Enter. Nah, akan jadi seperti ini. Begitu guys caranya. Jadi ini untuk nilai yang paling terkecil, ini untuk nilai yang akhir, ini untuk apa ya, untuk kedepannya, untuk selangkah lebih maju gitu. Misalnya dari ini I-nya A dan akhirnya B, maka AB ini urutan A-nya 1, B-nya 2. Nah, di bawahnya seperti itu juga. Oh ya, karena tadi saya typo ini membuktikan bahwa salah satu sifat C++ itu sangat sensitif. Padahal cuman typo L, tapi dia tidak membaca variabel yang sudah kita deklarasikan. Kita sampai Z, seperti ini. Oke, baik, sekian video yang dapat saya buat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.